Oke, halo semua, kembali lagi kita di channel ini. Nah, kali ini kita akan mencoba untuk membedah suatu garasi, dimana garasi ini milik saya sendiri. Tadinya garasi ini hanya untuk nyimpen mobil ya, atau parkir mobil. Kemudian waktu itu saya sempat terinspirasi sama ini ya, orang-orang luar ya. Waktu itu saya lihat di YouTube itu banyak orang luar itu punya garasi tapi juga multifungsi gitu kan. Selain untuk nyimpan mobil juga mereka bikin buat otak-otik motor atau bikin sesuatu gitu kan. Nah, kemudian saya juga ini terinspirasi sama itu. Kemudian juga kadang ada beberapa temen yang bengkel profesional ya kadang kesini main gitu kan. Nah, terus kita ngulik bareng gitu misalnya kayak gitu, atau misalkan ada kerusakan apa kita juga perbaiki bareng, saling sharing gitu kan. Kebetulan saya juga bukan orang yang pinter-pinter banget bengkel gitu kan, cuman ya sekedar bisa, pokoknya bisa gitu aja. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba untuk melihat apa saja yang terdapat dalam garasi ini, terutama untuk mengenai tool-toolnya, tool apa saja yang ada dan digunakan untuk apa, atau peralatan apa saja yang terdapat di garasi ini. Oke, nggak perlu panjang lebar lagi, langsung saja kita bedah satu persatu peralatan atau tools apa saja, tool. Oke, kita mulai dari atas ini, kita mulai dari meja ini. Di sini ada karbu, ini ada banyak karbu ya. Ini karbu, 2 karbu di sini. Kemudian kaliper cakram atau kaliper rem cakram untuk pengereman. Ini asli ya, ini Nissin. Kemudian ini juga ada. Kemudian terdapat juga multitester digital. Ini untuk ngetes kelistrikan. Busi juga ada. Kemudian seal master rem atau ya oli shock, macam-macam lah, pokoknya ada part-part rintilan kecil-kecil yang saya simpan di sini. Banyak banget di sini. Mau dengar suara orang amin nggak? Oke, untuk yang lantai 2, di sini banyak palu, terus ini ada tang, terus ada juga kikir gitu kan. Nah, di sini juga ada alat untuk ini, nyopot ini, laher ini, dudukan mesin di motor matic. Kemudian untuk motong rantai juga ada. Kemudian juga alat untuk ini, cekam atau jig untuk mencopot ini, cover tutup oli yang atas, yang sok depan untuk motor bebek itu kan, yang khususnya yang Honda itu kan, ini kan modelnya model tekan gitu kan. Nah, ini pakai ini. Kemudian ada kunci juga, kunci L. Kemudian lanjut untuk yang paling bawah. Di sini dapat kita lihat 2 gerinda ya. Kenapa saya pakai 2? 1 gerinda untuk potong, yang satu lagi untuk untuk ngalusin atau ngilangin ini bekas-bekas potongan itu. Kenapa saya bikin 2? Karena saya nggak mau waktu pengerjaan itu sering copot-copot tukar-tukar mata potong, capek itu nanti. Nah, di sini juga ada peralatan atau tools untuk mencopot laher. Kemudian ada dry getok atau dry obeng getok. Mungkin sekarang udah hampir jarang dipakai ya, obeng getok ini. Kalau zaman dulu itu masih sering dipakai, karena sekarang udah banyak yang pakai baut 8, ukuran 8. Kemudian ada bor listrik. Dan di bagian sini
ada juga berbagai macam obeng, dari kecil sampai yang lumayan besar. Nah, di sini juga ada namanya waterpass ini. Ini waterpass saya bawa dari Jepang asli nih, dari Jepang, jadi bukan abal-abal. Oke, kita lanjut untuk yang kotak yang warna orange atau orangey. Kita buka. Di sini terdapat macam-macam ini ya, baut-baut bekas atau yang ada yang baru atau mungkin ada lahir-lahir di sini. Kemudian kita buka lagi. Di sini ada beberapa macam kunci gede, obeng gede juga ada, kunci sok ukuran gede. Saya simpan di sini karena apa ya? Biar praktis, nggak tercecer, jadi saya simpan di sini. Oke, terus di sini ada Panasonic. Panasonic apa? Yang jelas ini bukan AC ya, atau bukan TV 40 inch. Ini adalah impact. Kita lihat. Nah, ini ada impact. Ini ada baterai cadangan, ada dapat 2 baterai ya. Kemudian ada ini mata bor, kemudian juga obeng untuk impact, kemudian cas-casan, charger, dan sebenarnya masih banyak lagi di dalam sini yang banyak beriran-beriran ya. Kalau dibikin nominal angka ini lumayan mahal ini. Bisa dapat motor bekas kena ledakan nuklir. Nah, ini ada kotak lagi, satu kotak, yaitu kotak aluminium. Ini isinya jelas ini bukan koper duit. Yang jelas ini adalah tempat untuk nyimpen sambal pecel. Bukan. Ini untuk nyimpen peralatan yang masih baru atau yang belum pernah terpakai. Nah, ini masih baru semua ini, belum pernah terpakai. Ada kaos tangan yang anti goret. Kemudian ada juga ini mikrometer. Ini asli dari Mitutoyo. Jadi bukan abal-abal, ini asli, mahal ini lumayan. Masih bagus. Nggak baru sih, tapi masih bagus. Second tapi masih bagus. Nih, masih bersih semua. Jarang dipakai ini. Kebetulan ke depan saya juga mau nyari mesin bubut. Tapi karena mahal sementara ya saya carinya mesin bubut rumput. Oke, kemudian kita lanjut lagi untuk kotak ini, kotak yang hijau yang besi ini. Nah, sebelumnya ini ada lagi juga kunci-kunci yang masih baru juga, masih belum terpakai. Ini kunci T ya, dari ukuran 8 sampai ukuran berapa ini, 14. Ini lumayan banyak dipakai, tapi karena ini cuma cadangan ya, karena yang udah kepake ini udah disimpan di sini. Nih, seperti ini udah yang terpakai. Nah, ini untuk cadangan aja, jadi masih baru. Kemudian ini ada kunci ledeng, gede ini. Terus kemudian 2 kunci Inggris ukuran 300 mm sama yang 200 mm. Nah, kemudian kita buka untuk yang kotak hijau ini. Darat. Isinya roti. Wah, ya kuning-kuning kayak roti, tapi ini jenak kampas rem ya. Ini saya nyetok kampas rem. Banyak. Ya, kebetulan mereknya ya inilah. Karena kebetulan kalau saya sendiri itu kalau ngambil beli onderdil atau part itu ya kelas yang menengah. Jadi kalau kita lagi nggak ada duit, maksudnya kalau dana lagi tipis, kita ambil yang ini part yang tengah. Kan ada yang part yang ori ini biasanya mahal. Kemudian ada seal, banyak macam seal ini. Lahir juga banyak disimpan di sini. Ini kebetulan ini kotak ini cuman buat nyimpen aja sih, nyimpen stok ordeal. Dewangi syuting iki. Oke, sekarang kita lanjut kompresor. Nah, di sini ada kompresor. Ini buat waktu itu saya gunakan buat bersihin mesin atau misalkan kita lagi bongkar
Kita kan biasanya butuh angin yang kuat kan, yang kenceng. Nah, kita pakai ini. Ya nggak gede-gede banget tapi cukup. Oke, langsung kita lanjut. Yang ini untuk mesin las atau inverter, bukan mesin las sih. Inverter las. Ini lumayan cukup. Nah, saya pakai buat ngelas juga. Kebetulan untuk dayanya saya pakai genset. Gensetnya ada di sana. Kalau mau dibawa sini berat. Itu kayak macam ini kan, ngangkat beban negara itu. Berat itu. Di sana gensetnya itu dayanya sekitar 3000 watt. Itu gadgetnya di sana, mereknya juga sama kayak ini. Saya kebetulan ambilnya yang lakoni semua ya, yang untuk yang mesin las, inverter las sama kompresor juga gensetnya. Kemudian di sana ada itu jagrak untuk stand motor. Kemudian ada ya macam-macam perindilan, terus di sudut sana ada sudut untuk ini pelumas atau untuk stok oli juga. Kemudian perindilan part-part macam pelek itu kan ada di sebelah sana kan, pelek itu kebetulan saya punya yang punyanya TK. Lumayan lah dibandingkan merek-merek yang lain. Ada juga nih, ada ban juga yang kebetulan nanti akan kita pasang di motor custom saya nanti. Kemudian ada shockbreaker belakang, ada stok di sana. Kemudian jagrak atau jack stand untuk mobil. Kemudian macam-macam perindilan juga banyak juga di situ. Nah, mungkin untuk isi dari garasi ini mungkin itu aja sih. Habis berapa saya selama ngumpulkan peralatan ini, kalau untuk nominal tidak bisa saya sebut ya, mungkin nggak, kurang etis ya kalau kita bicara angka ya. Mungkin kalau dibilang hitung-hitung itu untuk semuanya ini, untuk peralatan sebanyak ini ya bisa dapat motor baru gitu kan ya, motor matic lah. Kalau dibilang apa ya namanya, sayang banyak buang-buang uang ya, itu relatif sih, banyak orang bilang kayak gitu. Tapi kalau menurut saya sih, sepanjang ini ada kegunaan, terus kita bisa buat nambah skill, keterampilan, terus ngisi waktu luang yang positif kayak gini kan ya nggak ada sayangnya gitu kan. Kebetulan juga hobi gitu kan. Untuk peralatan ini saya kumpulkan butuh waktu ya, waktu itu. Jadi nggak sekaligus saya beli bareng-bareng semua gitu kan, nanti kerasa berat gitu kan, seharga motor baru loh ini. Jadi saya kira-kira ya butuh waktu sekitar 3 atau sampai 5 tahun ya. Ya kira-kira kalau dibikin efektif ya sekitar 3 tahunan lah saya ngumpulin peralatan ini sampai sebanyak ini gitu kan. Oke, untuk ulasan mengenai peralatan apa saja yang terdapat dalam garasi saya ini cukup sampai di sini saja. Intinya di sini saya isi garasi dengan berbagai macam peralatan seperti ini. Intinya ya pertama karena pengen ya, terus juga kebetulan saya juga hobi ngulik yang sederhana gitu kan, motor atau mobil gitu kan. Saya misalkan ada kerusakan yang ringan, ada yang minor gitu kan, saya perbaiki sendiri dengan alat yang ada gitu kan. Hampir jarang sekali saya pergi ke bengkel gitu kan, kecuali kalau memang ada kerusakan yang gede yang kira-kira saya nggak sanggup, baru saya panggil bengkel atau datang ke bengkel gitu kan. Nah, oke, mungkin untuk videonya cukup sampai di sini saja. Sampai jumpa.